Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Bapak Ibu. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai supervisi akademik. Pada saat ini, kita apabila mendengar kata-kata supervisi yang ada dalam pikiran kita adalah supervisi yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah kepada guru atau pengawas kepada kepala sekolah yang intinya meneliti tentang kelengkapan administrasi. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai supervisi akademik, yang mana supervisi tersebut adalah sebagai tujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran di kelas, yang mana supervisi ini didahului dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan antara supervisor dan guru yang akan disupervisi. Bagaimana mengenai supervisi akademik ini? Mari kita simak-simak bersama paparan yang akan saya sampaikan. Visi akademik di sini kita akan menggunakan pendekatan coaching di dalam pelaksanaan supervisi akademik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan membuka dulu mengenai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Pada pasal 12 mengenai beban kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Pada pasal 12 ini ayat 1, beban kepala sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pada guru dan tenaga pendidikan. Fokus pembicaraan kita pada kali ini adalah mengenai supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Supervisi akademik adalah salah satu tugas kepala sekolah yang mana supervisi akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi supervisi ini bukan berarti yang mungkin Bapak Ibu selama ini berpikiran bahwa supervisi terpadu adalah supervisi yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi guru atau kepala sekolah, tetapi supervisi akademik yang akan kita bahas kali ini adalah supervisi yang dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Supervisi ini juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Kemudian, rangkaian supervisi akademik ini digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Jadi bukan semata-mata untuk meneliti kelengkapan administrasi, tetapi bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Supervisi akademik ini, Bapak Ibu, pada saat ini sangat berhubungan dengan pengelolaan kinerja guru, yang mana pada tahap bulan Februari ini adalah persiapan observasi kelas. Jadi apabila kita melaksanakan supervisi akademik pada bulan-bulan ini, kita mendapat beberapa manfaat. Itu yang pertama adalah manfaat peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, sebagai pemenuhan kelengkapan pengelolaan kerja guru, ini pada bulan Februari ini adalah pada tahapan persiapan observasi kelas. Jadi kelanjutannya nanti kemudian dilaksanakan pada bulan Maret, yang mana tahapan yang dilaksanakan adalah observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian
Pada pengelolaan kinerja guru, ada langkah-langkah persiapan observasi, yang mana tahapannya ada diskusi dengan atasan, kemudian bersiap untuk observasi, dan pelaksanaan observasi. Pada tahap awal, dimulai dengan formulir diskusi persiapan, kemudian pada pelaksanaannya, yaitu sampai dengan pada bulan Juni 2024 sudah pelaksanaan kinerja, kemudian observasi praktik kinerja, kemudian sesudah itu ada langkah-langkah pengumpulan hasil dari pelaksanaan observasi. Jadi Bapak Ibu, pada pertemuan kita kali ini, pada eh, apa namanya supervisi akademik ini juga akan kita mulai dengan persiapan praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian praobservasi, disertai dengan masing-masing dokumen yang merekam pelaksanaan supervisi akademik ini, yang mana fungsi yang kedua, hasil dari dokumentasi tersebut bisa kita upload di dalam pengelolaan e-kinerja. Baik, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kepala sekolah seperti apakah yang dapat mendorong warga sekolah untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan senantiasa memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset, serta keberpihakan kepada murid? Jawabannya adalah pemimpin sekolah yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Jadi Bapak Ibu, supervisi akademik yang saya maksud di sini adalah supervisi yang bukan berarti mencari kelemahan atau kekurangan guru di dalam melaksanakan proses mengajar, tetapi sebelumnya diawali dengan dialog pemberdayaan guru yang akan diobservasi menyampaikan pengembangan kompetensi yang akan dicapai di dalam proses supervisi tersebut. Pemimpin sekolah yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pertanyaannya adalah, pendekatan apa yang digunakan? Pendekatan yang digunakan adalah paradigma berpikir yang memberdayakan. Dalam hal ini, pola pikir pemberdayaan yang kita akan gunakan dan kita akan bahas di sini adalah coaching. Jadi mungkin perkataan atau kalimat coaching ini sering Bapak Ibu dengar, dan kali ini mari kita bahas lebih lanjut apa sebenarnya makna coaching tersebut. Konsep coaching secara umum selama ini apabila kita mendengar kata coach adalah seseorang yang melatih tim tertentu di dalam persiapan untuk meningkatkan prestasi keolahragaan. Tetapi coaching di sini kita gunakan di dalam konsep pendidikan. Bentuk kemitraan bersama klien atau coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini ada dua pelaku, Bapak Ibu. Supervisor kita sebut dengan nama coach, kemudian yang disupervisi kita sebut dengan istilah coach. Coach dan coach di sini melaksanakan hubungan kemitraan yang mana coach memaksimalkan dan mengeksplorasi kemampuan-kemampuan yang ada di dalam coach melalui proses kreatif. Untuk memberi gambaran lebih lanjut mengenai beberapa metode pengembangan lainnya sebelum kita lebih fokus kepada coaching, Bapak Ibu,
Ada beberapa metode pengembangan lainnya. Yang pertama adalah mentoring. Mungkin kata-kata mentor ini juga sudah Bapak Ibu dengar dan kita dengar bersama. Pendekatan mentoring di sini adalah seseorang menggunakan pengalamannya untuk membantu dalam mengatasi kesulitan. Jadi, mentor membantu seseorang, membantu mente untuk menyelesaikan sebuah permasalahan berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kemampuan yang sudah dipunyai dan pernah dilakukan atau pengalamannya, kemudian pengalaman tersebut untuk membantu kesulitan yang dialami oleh mente. Metode pengembangan yang kedua adalah konseling. Konseling ini adalah metode dengan memberikan bantuan berfokus kepada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dalam mengambil keputusan. Jadi konseling ini lebih berfokus kepada permasalahan yang dialami oleh konseli. Yang ketiga adalah ada fasilitasi. Fasilitasi ini kita bersikap netral di dalam penyelesaian masalah kelompok dalam mengambil keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok tersebut. Dalam hal ini, fasilitator tidak punya wewenang mengintervensi permasalahan yang ada, tetapi hanya sebagai mediator di dalam menyelesaikan masalah antar kelompok atau di dalam sebuah kelompok, sehingga kelompok tersebut menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Jadi perannya di sini fasilitasi ini bisa lebih kita dekatkan dengan mediasi atau mediator. Yang berikutnya adalah pendekatan training. Training adalah usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Jadi training ini lebih kepada peningkatan atau pelatihan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan tentang penguasaan materi-materi yang harus dikuasai oleh karyawan. Konsep coaching dalam konteks pendidikan, Bapak Ibu, bahwa coaching sebagai pendekatan komunikasi dengan semangat Among dalam relasi kepala sekolah dan guru, kepala sekolah dapat membantu menemukan kekuatan dirinya. Dirinya dalam hal ini adalah guru atau coach di dalam pembelajaran. Jadi, kepala sekolah melaksanakan komunikasi dulu, melaksanakan kesepakatan dulu dengan semangat menuntun. Dalam hal ini berarti bahwa kepala sekolah melakukan penggalian potensi yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya adalah ada paradigma berpikir coaching, Bapak Ibu. Paradigma di sini yang pertama adalah fokus kepada coaching atau rekan yang akan dikembangkan. Fokus kepada coaching atau rekan yang akan dikembangkan artinya bahwa kita sebagai pendengar aktif terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching atau rekan yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Bersikap terbuka di sini, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak menghakimi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh rekan, kemudian jangan melabel, dan ketika kita mendengarkan
permasalahan yang disampaikan, kita jangan berasumsi berdasarkan pendapat atau pengalaman pribadi kita. Kemudian, mampu menerima pemikiran coach dengan tenang dan tidak terbawa emosional terhadap situasi yang disampaikan oleh rekan atau coach kita. Tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Selanjutnya, mampu melihat peluang baru di masa depan. Artinya mampu melihat peluang baru ini adalah ketika coach atau rekan kita menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada, kita bisa melihat peluang-peluang baru yang mungkin bisa menjadi sebuah solusi permasalahan yang disampaikan oleh rekan guru atau coach kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ada beberapa prinsip coaching di sini. Yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan di sini artinya adalah antara kita dan rekan guru atau kepala sekolah dan guru terjadi kesetaraan. Jadi di sini tidak ada atasan dan bawahan, tetapi ada kesetaraan yang mengedepankan tujuan atau potensi yang akan dikembangkan. Jadi di sini ada prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif di sini berarti bahwa terjadi proses percakapan dua arah, jadi adanya proses percakapan yang timbal balik antara coach dan coach. Kemudian kita bisa memetakan dan menggali pemikiran coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi dari percakapan-percakapan kita dengan coach bisa kita rangkum, kita harus jeli dan bisa melihat potensi-potensi yang ada di dalam coach tersebut dan selanjutnya kita bisa mengembangkan atau memaksimalkan potensi yang ada pada coach tersebut. Berikutnya ada kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh di sini berarti kita hadir dengan mendengarkan pemikiran yang ada di dalam koji sehingga muncul paradigma berpikir dan kompetensi lain. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini kita hadir mendengarkan dengan menjauhkan asumsi atau pengalaman yang pernah kita alami, kemudian jangan melabel atau menjudgment, kemudian jangan terbawa asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman yang pernah kita alami. Kemudian yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot di sini adalah pertanyaan yang bisa menggiring coach atau guru kita menuju kepada penyelesaian atau solusi permasalahan yang dihadapi dengan ide-ide yang muncul dari guru atau coach selama di dalam pelaksanaan coaching. Untuk memandu atau sebagai acuan agar alur kita runtut, Bapak Ibu, di sini ada alur percakapan Tirta, yang mana Tirta tersebut merupakan akronim. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada tujuan ini, antara coach dan coach menyepakati topik pembicaraan. Alur Tirta yang pertama adalah tujuan, Bapak Ibu, yang mana pada tujuan umum ini antara coach dan coach menyepakati
tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian idealnya tujuan ini berasal dari coach. Jangan kita yang memulai dengan meminta pengembangan sebuah kompetensi tertentu. Ada beberapa pertanyaan pematik yang mungkin bisa kita gunakan adalah apa tujuan pertemuan ini? Kemudian apa ukuran keberhasilan di dalam pertemuan ini? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada alur yang kedua adalah identifikasi. Pada proses atau tahapan identifikasi ini, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu kita di dalam tahapan ini adalah kesempatan apa yang Bapak Ibu miliki sekarang. Kemudian ketika coach bercerita, kita mencoba lagi dengan melanjutkan pertanyaan dari misalnya saya membuat skala 1 sampai 10, Bapak atau Ibu sekarang ini berada pada posisi berapa. Kemudian kita bisa juga menanyakan kekuatan-kekuatan apa yang mungkin bisa dipunyai oleh coach dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian juga kita bisa melanjutkan dengan peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak Ibu ambil, kemudian juga hambatan-hambatan apa yang mungkin bisa menghalangi di dalam meraih tujuan tersebut. Kemudian kita juga menanya solusinya apa. Dari pertanyaan ini, kita membawa kepada situasi coach untuk memikirkan solusi-solusi dari rintangan-rintangan atau kekuatan-kekuatan yang dipunyai dalam situasi tersebut. Sesudah itu kemudian ketika coach sudah mendapatkan solusi, berikutnya adalah rencana aksi. Di dalam rencana aksi ini, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Jadi terjadi rencana-rencana, kemudian kesepakatan-kesepakatan di dalam merencanakan merencanakan pencapaian tujuan. Pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan adalah, apakah rencana Bapak Ibu di dalam mencapai tujuan? Adakah prioritas yang diutamakan? Kemudian apa strategi untuk itu? Bagaimana dengan jangka waktu pelaksanaannya? Kemudian apa ukuran keberhasilan di dalam rencana aksi Bapak Ibu tersebut? Kemudian lagi mungkin jika ada gangguan, bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi gangguan tersebut? Kemudian tahapan alur yang terakhir adalah tanggung jawab. Di dalam percakapan di sini antara coach dan coach membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan pada saat tahap tanggung jawab ini adalah tentang komitmen coach terhadap perencanaan aksi tersebut, kemudian siapa dan apa yang mungkin bisa membantu Bapak B di dalam menjaga komitmen tersebut, kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini. Jadi itu adalah tahapan alur tirta Bapak Ibu yang bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam langkah-langkah kita di dalam melaksanakan coaching sehingga bisa memaksimalkan dan menggali potensi yang ada di dalam diri guru atau coach kita. Kemudian coaching ini apabila kita aplikasikan di dalam supervisi akademik Bapak Ibu, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah percakapan praobservasi,
kemudian selama observasi, dan pasca observasi. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa tahapan di dalam realisasi pengelolaan kinerja di dalam PMM pada saat ini sedang pada tahapan perencanaan observasi. Jadi, apabila kita melaksanakan coaching ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil di sini. Di sisi lain, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian hasil dari ini, manfaat yang kedua, kita bisa gunakan di dalam pemenuhan dokumen di dalam kelengkapan RHK di dalam pengelolaan kinerja. Baik, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah kepada proses supervisi akademik. Pada supervisi akademik ini, kita mulai dengan percakapan pra-observasi. Jadi di dalam percakapan ini kita membuat sebuah kesepakatan tentang bagaimana nanti supervisi dilaksanakan. Diawali dengan supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi yang akan dilaksanakan, kemudian tujuan dari percakapan awal ini dilakukan. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran dan aspek pengembangan apa yang akan dikembangkan di dalam supervisi tersebut. Kemudian, antara supervisi, antara coach dan coachee menyepakati sasarannya. Di sasarannya tadi pengembangan kompetensi, bagian apa disepakati, kemudian supervisor menyampaikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi di sini perencanaan atau praobservasi ini menyepakati pengembangan kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh guru atau coachee di dalam kelas nantinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, supervisi di sini tujuan utama adalah peningkatan kompetensi, bukan pemeriksaan administrasi guru yang ada di kelas. Ada format yang perlu kita isi. Ada hari, kemudian nama guru, mata pelajaran, ada tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai. Jadi dokumen ini selain untuk dokumentasi atau sebagai dokumen pelaksanaan supervisi, dokumen ini nantinya juga bisa kita unggah di dalam RHK di sebagai kelengkapan RHK di pengelolaan kinerja. Kemudian ada strategi yang dipersiapkan. Koji menyampaikan strategi-strategi apa yang akan disiapkan di dalam proses pembelajaran nantinya. Ada kesepakatan antara coach dan koji atau kepala sekolah dan guru, atau guru senior dengan guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Langkah selanjutnya, ketika sudah disepakati waktu pelaksanaan observasi, maka pada saat observasi ini, supervisor melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas. Tujuan utama pada tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati pada awal atau pada pra-observasi. Tetapi Bapak Ibu, walaupun fokus pada aspek pengembangan yang sudah disepakati di awal, tetapi kita sebagai coach bisa juga memungkinkan ada area tertentu yang bisa kita catat dan bisa kita evaluasi bersama nantinya dengan rekan guru tentang perbaikan-perbaikan yang mungkin di
bisa dikembangkan atau kelebihan-kelebihan yang mungkin nantinya bisa kita berikan apresiasi. Motif dari pelaksanaan observasi ini harus berawal dari kebutuhan belajar murid dan pengembangan potensi guru yang disepakati di awal pra observasi tersebut, yang mana nantinya terjadi pemahaman bersama dari hasil observasi ini antara supervisor bersama dengan guru yang diobservasi. Adapun lembar observasi di sini sebagai contoh bisa saya tampilkan seperti ini. Pada hari yang disepakati, nama guru, kemudian nama pelajaran. Kemudian area observasi yang di sini ada aspek dan strategi pengembangan, ada pilihan ada atau tidak, kemudian catatan dalam pengamatan. Jadi di sini kita fokuskan kepada rencana pengembangan yang disampaikan oleh guru atau coach. Kemudian di sini kita ada instrumen pengembangan tersebut ada atau tidak di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian apabila ada catatan tambahan yang mungkin ada bisa kita tuliskan di dalam lembar berikutnya. Langkah berikutnya adalah percakapan pasca observasi. Pada hari dan waktu yang sudah disepakati, percakapan pasca observasi ini kita lakukan bersama dengan guru atau coach. Pada awal, Bapak Ibu, kita harus menyakapan, kita harus menyepakati tujuan dari percakapan ini sehingga terjadi suasana saling percaya akan tahapan kegiatan yang akan berlangsung. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah supervisor memberikan ruang yang seluas-luasnya agar guru memberikan refleksi dan analisa pada hasil observasi melalui percakapan-percakapan coaching, sehingga guru dapat menemukan sendiri area pengembangan diri untuk tahap selanjutnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, pada tahapan-tahapan pra-observasi maupun pasca observasi ini, jangan kita lupa alur atau tahapan-tahapan coaching yang ada di dalam alur delta. Isi percakapan pasca observasi ini diantaranya, Bapak Ibu, kita jangan lupa terhadap tujuan percakapan pada saat tersebut. Kita bersama dengan guru menganalisa hasil data observasi, kemudian jangan lupa terjadi kemitraan antara kita dan guru sehingga ada umpan balik. Kemudian ada perencanaan nantinya ketika guru melaksanakan refleksi, kita akhiri dengan rencana pengembangan diri dari coach atau guru tersebut. Dari percakapan pasca observasi ini dapat kita tuliskan beberapa catatan. Yang pertama adalah catatan refleksi guru, topik percakapan dan catatan, rencana tindak lanjut yang mungkin yang harus nanti dilaksanakan oleh rekan guru tersebut, kemudian rencana tindak lanjut tersebut disepakati bersama dan ditandatangani. Jadi eh, Bapak Ibu dan teman-teman, supervisi akademik ini tidak hanya sekedar pemenuhan tugas kepala sekolah sebagai supervisor, tetapi tujuan utamanya adalah peningkatan pembelajaran yang ada di kelas dengan menggali dan mengoptimalkan kompetensi-kompetensi yang ada pada guru di masing-masing kelas. Selanjutnya, apabila sudah terjadi tahapan-tahapan sudah kita laksanakan, maka harus ada tindak lanjut supervisi dengan prinsip berkesinambungan dengan memberdayakan
Seorang supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademik tersebut, sehingga pijakan lanjutan bagi proses perencanaan pengembangan diri dan pengembangan proses pembelajaran. Jangan lupa sebagai catatan, lembar rencana pengembangan diri tersebut juga kita catat dan kita sepakati bersama dengan guru. Kolomnya seperti ini, ada aktivitas pengembangan, kemudian tujuan yang tidak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung, dan waktu pelaksanaan yang akan direncanakan, dan kemudian disepakati antara supervisor dan guru atau kepala sekolah dan guru. Jadi Bapak Ibu, di dalam supervisi akademik ini terjadi keberlangsungan, tidak berhenti pada satu waktu kegiatan, sehingga ketika kita mulai dengan rencana pengembangan diri, kemudian terjadi pelaksanaan proses pembelajaran, refleksi, kemudian kita kembali lagi ke perencanaan pengembangan diri selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, apabila supervisi akademik ini kita laksanakan, mudah-mudahan kompetensi guru kita bisa memaksimalkan kompetensi yang ada pada diri guru, dengan tujuan utamanya adalah terjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi kita bersama di dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.